Sedang ramai menjadi perbincangan tentang instruksi Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, yakni instruksi ancaman beliau kepada caleg-caleg PDIP kalau di tempatnya para caleg itu pasangan Ganjar Mahfud tidak menang, mereka terancam untuk tidak dilantik. Instruksinya resmi dan suratnya ada resmi, sudah banyak beredar. Nah, mungkinkah instruksi Ibu Megawati ini akan dilaksanakan? Mungkinkah instruksinya akan diikuti oleh para calon wakil rakyat yang hari ini terpilih menjadi anggota dewan baik di provinsi, kabupaten maupun DPR RI? Menurut saya itu tidak mungkin. Tidak mungkin terlaksana. Mengapa? Ya karena hampir di setiap wilayah, hampir di setiap daerah mayoritas TPS pasangan 03 itu keok kalah loh. Nah kalau kemudian wakil-wakil rakyat mereka itu tidak dilantik gara-gara kekalahan itu, lalu kursi DPR RI, kursi DPRD provinsi kabupaten yang milik PDIP kosong. Mau PDIP gak punya kursi gara-gara calon wakil rakyatnya dicoret semua karena di TPS-nya masing-masing, di daerahnya masing-masing Ganjar Mahfud kalah. Makanya ini hati-hati kalau mau bikin instruksi, kan jadi blunder akhirnya itu. Lah ya, kalau instruksi itu betul-betul mau diwujudkan, dilaksanakan, kosong kursi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, PDIP, lo bisa dihitung dengan jari ke wilayah-wilayah yang Ganjar Mahfud menang. Di Jawa Tengah sendiri yang menjadi kandang banteng, hanya 2 kabupaten yang Ganjar Mahfud menang. Ya ini kalau tidak salah Boyolali sama Wonogiri. Itu pun menangnya tipis dari pasangan Gibran Mahfud, Prabowo Gibran. Nah ya, kalau begitu berarti sisanya berapa kabupaten itu? Kosong, hanya ada 2 wakil dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Aduh. Nah, terus seandainya itu dilaksanakan, terus siapa yang mau dilantik? Yang mau dilantik siapa? Nomor urut 7. Nomor urut 5 ke bawah dilantik. Ya malah gawe geger, konflik internal besar-besaran, ya nggak terima, nggak mau, protes ya. Caleg-caleg yang jadi nomor urut 1, 2 rata-rata biasanya begitu, yang jadi itu nggak jauh-jauh dari nomor urut itu. Aduh, itu blunder itu. Jadi menurut saya nggak usah khawatir anggota DPRD, DPR RI dari partai PDIP. Itu instruksi yang menurut saya hampir pasti hal yang mustahil, tidak mungkin diwujudkan. Karena blunder sih instruksinya. Karena faktanya hampir setiap wilayah PDIP ambrol suara capres-cawapresnya, keok semua. Yang di kandang banteng keok, Solo keok, Bali keok, Banyumas keok, Klaten keok. Lalu terus kalau nggak dilantik nggak punya wakil rakyat dong PDIP. Kosong melompong ya. Ya orang apa, silakan coret aja Bu Mega, itu nggak usah dilantik, digantiin oleh partai yang lain aja yang membutuhkan. Atau saya minta 1 nggak apa deh. Yang di Banyumas coret 1 ya, DPR-nya tak wakili saya itu sebagai pengganti. Mau, saya mau. Orang kesel kampanye, orang tona duit tiba-tiba jadi anggota DPR RI kan mantap kan. Ya itu saya kira itu adalah hal yang di luar dugaan. Maksudnya saya kira sih baik pasti. Maksudnya adalah instruksi itu dibuat agar seluruh
calon wakil rakyat dari partai PDIP, baik yang di level DPRD kabupaten, provinsi maupun yang di DPR RI, agar bekerja keras ikut mengkampanyekan Ganjar Mahfud agar menang di Pilpres 14 Februari kemarin. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Apa daya, takdir berkata lain. Upaya ikhtiar saya kira sudah dilakukan oleh mereka. Tapi kan bahwa keterpilihan capres-cawapres, penentu utamanya, kedaulatan utamanya adalah rakyat, bukan partai politik. Itu sudah membuktikan, survei membuktikan, PDIP juga hari ini membuktikan. Dengan mata kepala sendiri di depan mata. Kandang-kandang banteng rontok, tanduknya bertebaran. Berpindah menjadi cakar-cakar burung Garuda. Dalam konteks capres dan cawapresnya. Itu faktanya. Jadi ya nggak apa-apa lah saya kira. Itu kan bagian dari cita-cita, bagian dari upaya. Ikhtiar kan memang wajib. Ikhtiar politiknya Ibu Mega bagus, mempresur pada wakil rakyatnya untuk kalau sampai Ganjar Mahfud nggak menang di TPS-mu, di daerahmu, di dapilmu, tak coret kamu nggak akan dilantik, atau mungkin tak pecat. Sebagai instruksi politis, ya, nggak ada salahnya. Walaupun kemudian kenyataannya berbicara seperti ini. Kalau yang kalah hanya 1-2 wilayah, 1-2 kabupaten, 1-2 provinsi, ya mungkin bisa diwujudkan. Yang protes sedikit, yang dukung banyak. Tapi kalau kayak hari ini kejadiannya gimana? Hampir semua wilayah, hampir semua kabupaten, provinsi. Nggak usah berbicara provinsi umum, provinsi kadang bantengnya keok, bantengnya bigar, maprat, mengendimbu. Mau apa coba? Itu instruksi yang tidak mungkin diwujudkan. Ya seandainya betul caleg-caleg yang tidak dilantik, yang jadi tidak dilantik, kemudian mau ngelantik yang tidak jadi di bawah yang nomor urutnya di bawahnya yang tidak jadi. Oh, bisa jadi perkara besar. Karena seluruh caleg yang jadi itu, yang suaranya memenuhi syarat, pasti semuanya akan protes secara nasional. Ya, karena kondisi itu terjadi hampir di seluruh Indonesia. Di seluruh wilayah. Mau PDIP berhadapan dengan kadernya sendiri secara nasional, ya rungkat toh. Iya toh, rungkat toh. Orang mungkin gue. Waduh, tadi ngomong Jawa Timur aku. Ini geludak kalau instruksi itu benar-benar mau dilaksanakan, geludak. Terjadi gesekan internal partai yang nggak tahu kapan selesainya, mungkin sampai pemilu yang akan datang 2029 belum selesai kasusnya. Ya artinya kesimpulannya adalah ya wis lah, skala ya wis lugowo, nggak usah saling menyalahkan, nggak usah saling menyalahkan. Itu bukan kesalahannya caleg, itu kesalahan semuanya, termasuk kesalahannya Ganjar Mahfud sebagai calon presiden dan wakil presiden sendiri. Kalau menurut saya bahkan kesalahan fatalnya ada di capres-cawapres. Mulai dari debat capres-cawapres yang semua orang sudah tahu lah, terkesan sombong, angkuh, arogan. Pak Mahfud MD juga begitu. Belum lagi kampanye-kampanye blunder di lapangan yang dilakukan oleh hampir seluruh elemennya. Dari elemen di elit-elit partainya, di curkam-curkamnya. Udah saya bahas di video ini, panjang lebar. Hampir setiap episode, setiap ada kasus blunder saya bahas. Jadi, makanya kalau kemudian hanya menyalahkan calegnya di PDIP, ya tidak bijak. Tidak bijak. Mereka sudah bekerja keras, bekerja untuk mengumpulkan, mencari suara, dan terbukti sukses. Dari sisi perolehan suaranya PDIP terbukti sukses, bagus. Salut saya ucapkan selamat karena masih menjadi partai besar di Indonesia. Sukses. Itu kalau bukan jasanya para caleg, jasanya siapa lagi? Di semua tingkatannya. Jadi maka nggak mungkin lah saya kira, nggak mungkin itu dilaksanakan instruksi itu. Karena terjadi di seluruh wilayah. Yang terbaik adalah introspeksi lah. Evaluasi besar-besaran bagi PDIP, khususnya terkait dengan pencapresan,
terkait dengan metode kampanye, terkait dengan evaluasi capres-cawapres hendaknya bagaimana, curkam hendaknya bagaimana gitu. Kebijakan-kebijakan politiknya seperti apa untuk pemenangan capres-cawapres. Dan itu harus segera dilakukan untuk kemudian diterapkan pada pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kalau tidak salah ya akhir tahun ini, pilkada untuk memilih calon gubernur dan calon bupati wali kota yang ada di Indonesia. Evaluasinya saya kira mendesak itu untuk agar hal itu, kesalahan serupa yang ada di Ganjar Mahfud ini tidak terjadi pada pilkada-pilkada yang akan datang. Itu yang terbaik. Masing-masing dah legowo, kita terima kekalahan, evaluasi besar-besaran, dah nggak usah ada yang ngaku paling benar dan nggak usah saling menyalahkan. Akui saja itu kesalahan semuanya, evaluasi besar-besaran, perbaiki besok di paling dekat pilkada serentak akhir tahun ini. Untuk kemudian yang terakhir evaluasi untuk 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.